Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Arika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah mistis kali ini berasal dari salah seorang sahabat saya ya. Dia bernama Rianti. Dimana Rianti ini baru 2 malam kemarin itu mengalami sebuah cerita mistis terhadap cucu perempuannya. Jadi ceritanya seperti ini. Ibu Rianti ini memiliki anak gadis ya yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, Ibu Rianti ini tinggal di daerah Ruli di Kota Batam. Jadi namanya Ruli di Kota Batam itu berarti rumah liar ya. Rumah yang didirikan di pinggir perumahan. Jadi masih ada hutan-hutannya, masih ada pohon besarnya, masih ada hutan-hutan kecilnya. Jadi di Ruli ya, di tanah liar gitu. Nah, anak dari Ibu Rianti ini bernama Nopa. Nopa ini tinggal di perumahan, jadi mereka pisah rumah ya gitu ya, karena udah menikah kan gitu. Pada suatu malam sekitar jam 11 malam itu anak dari Ibu Rianti ini tiba-tiba datang ke rumah ibunya gitu kan. Nah, Ibu Rianti ini sedikit kaget, kamu kok bawa anakmu di jam 11 malam ke sini gitu. Janganlah nanti terjadi apa-apa, karena Ibu Rianti ini agak sedikit cemas ya, karena dalam bulan ini tuh udah 4 orang yang meninggal dunia di daerah dia itu. Jadi sering ya, seminggu ini orang sana, seminggu orang sana, jadi ada 4 yang meninggal dunia. Agak-agak merinding juga Ibu Rianti ini kan. Udahlah katanya, Mak gitu, saya ada keperluan, makanya saya datang malam-malam seperti ini, karena kalau besok kan suaminya kerja, jadi tidak ada yang mengantar dia gitu. Akhirnya setelah ngobrol dan menceritakan apa keinginan dari putrinya ini, tepat jam 12 malam lewat ya, lebih lah, hampir jam 1 ya, dia izin untuk pulang dengan membawa 1 orang putrinya ini. Kata Ibu Rianti, kok malam-malam gini mau pulang? Ya karena memang besok suaminya kerja gitu. Ketika keluar dari rumah, itu cucu Ibu Rianti ini yang bernama Ica itu berteriak-teriak. Dia bilang ada sesosok tinggi besar di sana. Ada orang tinggi besar di sana, Nek. Ada orang tinggi besar di sana, Nek, gitu kan. Jadi dia menunjuk-nunjuk ke arah pohon di dekat rumah orang yang baru saja meninggal dunia. Seperti itu. Dan cucunya ini tidak mau pulang. Dia berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah tersebut. Akhirnya Ibu Rianti dan keluarganya juga Nopa anaknya itu melihat ke arah pohon di dekat rumah mereka. Dan penglihatan mereka itu tidak ada apa-apa. Tetapi si Ica ini menangis melolong-lolong, katanya dia betul-betul melihat sesosok tinggi besar yang ada di dekat pohon di rumah orang yang sudah meninggal tersebut. Akhirnya si Ica ini digendong lah oleh ayahnya dan dibawa naik motor untuk pulang. Si Ica masih teriak-teriak seperti itu. Nah, setelah pulang si Ica ini, Ibu Rianti ini kembali menoleh ke arah rumah orang yang baru saja meninggal dunia. Ya memang tidak ada apa-apa ya. Ya mungkin Ibu Rianti ini tidak memiliki indera keenam, sedangkan cucunya itu karena anak-anak mungkin bisa melihat ya. Mungkin saja seperti itu. Akhirnya karena penasaran, Ibu Rianti ini keesokan harinya datanglah ke tempat orang yang baru saja meninggal dunia itu. Dan menceritakan kalau cucunya ini semalam sekitar jam 1 malam itu melihat sesosok orang berdiri di dekat pohon di dekat rumah ibu itu. Nah, akhirnya ibu yang punya rumah itu berkata, kalau malam Jumat itu suaminya sering datang ke rumah itu. Loh, kok kamu tahu?
Kalau suamimu datang, suamimu kan sudah meninggal. Ya saya tahulah. Dari mananya, kata Ibu Rianti? Dari aromanya, dari baunya. Jadi kalau ada bau suaminya itu, berarti suaminya itu datang. Itu kata istrinya. Merindinglah Ibu Rianti ini ya. Akhirnya dia pulang kan dan memendam semua yang dia rasakan. Dia khawatir, dia cemas ya, karena ada takutnya juga ya, karena rumah mereka tuh tidak terlalu jauh gitu. Dan Ibu Rianti ini kalau kemana-mana ya lewat rumah mereka, lihat lewat pohon itu ya. Kebetulan ada pohon di dekat rumah ibu itu. Nah, apalagi kata ibu itu suaminya sering datang dan mengeluarkan aroma tubuh khasnya gitu. Ngeri ya. Nah akhirnya Ibu Rianti ini bermainlah ke rumah cucunya untuk menanyakan apa betul dia melihat sesosok orang yang agak tinggi itu di dekat rumahnya tetangganya itu. Setelah sampai di sana dia bertanya kepada kepada cucunya ya, emang kamu melihat apa di sana? Karena cucunya udah berumur sekitar 6 tahun ya, jadi udah bisa berbicara. Itu Nek, saya melihat orang yang berdiri di sana. Orang itu berpakaian putih katanya. Berdiri di sana. Merindinglah si Bu Rianti ini ya, gitu. Dia berdiri di sana, dia tidak berbicara, dia berdiri aja seperti patung katanya gitu. Ada patung Nek katanya, patung putih berbaju putih yang berdiri di bawah pohon itu. Jadi merindinglah Ibu Rianti ini. Ya mungkin cucunya itu memang bisa melihat ya pada malam itu kalau ada orang yang berdiri di sana. Jadi ini cerita nyata ya, cerita mistis nyata yang baru saja diceritakan oleh Ibu Rianti kepada saya. Jadi kebetulan Ibu Rianti itu selalu datang setiap hari ke rumah saya untuk mengambil titipan kuenya. Dan dia bercerita seperti itu. Ya mungkin ya entah besok entah lusa kita akan wawancara dengan Ibu Rianti ini ya, biar dia menceritakan sendiri kejadian ini. Kejadian ini benar-benar nyata terjadi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan besok Ibu Rianti kesini ya, mungkin saya akan mewawancarai dia sedikit ya tentang penglihatan cucunya itu. Sampai cucunya ini ketakutan tidak mau pulang gitu. Jadi seperti itu. Merinding juga saya, ya kan. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share biar saya lebih semangat lagi untuk mencari cerita-cerita mistis lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.